memiliki kewajiban penyimpanan dokumen ya selama 10 tahun kalau di Undang-Undang KUP. Ya, hari ini seperti dengan daluarsa tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, tetapi pertanyaannya kan dokumen apa? Ya, tetapi contohnya ada data pihak ketiga yang lain. Nah, contohnya apa? Misalkan lawan transaksinya perlu mendapatkan, kalau wajib pajak luar negeri, Certificate of Residence yang diterbitkan oleh KPP di negara yang bersangkutan, di yurisdiksi negara yang bersangkutan. Nah, itu kan berarti pihak ketiga. Ya. Halo para wajib pajak, kembali lagi di sesi tanya jawab bareng Dr. Mulyono. Ruang santai, ngobrol seputar perpajakan, akuntansi, keuangan, dan hukum. Kali ini teman-teman dan para wajib pajak, kita akan membahas topik yang sangat-sangat menarik, yaitu terkait dengan sengketa pajak dan banding di pengadilan pajak. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Selamat siang Pak Dr. Mulyono. Selamat siang. Saya mau tanya nih Pak, terkait dengan sengketa pajak dan banding di pengadilan pajak. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan salah satu wajib pajak itu mengalami sengketa perpajakan? Oke, jadi ini secara umum ya, ada banyak faktor ya di pengalaman kita dalam membantu wajib pajak gitu, khususnya menangani sengketa perpajakan ya. Nah, ada banyak faktor yang menimbulkan timbulnya sengketa ya. Yang pertama antara lain adalah perbedaan interpretasi aturan yang ada ya. Sebagaimana kita tahu bahwa hampir ya setiap bulan ada aturan yang baru ya terkait dengan perpajakan ya. Kemudian juga ada pun seringkali beberapa aturan yang memang saat ini dia tidak tegak lurus dengan aturan yang di atasnya ya. Terkadang bisa memperlebar gitu ya. Artinya ada undang-undang, kalau kita lihat kan ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan Menteri Keuangan gitu, ada Perdirjen misalkan ya. Nah, seharusnya ini peraturan perundang-undangan yang di bawah itu hanya mengatur hal yang lebih spesifik dari peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Nah, tetapi banyak yang membatasi justru atau melimitasi sehingga bisa menimbulkan sengketa antara wajib pajak. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, adalah timbulnya sengketa juga mungkin seringkali ya karena perbedaan bukti. Nah, terkait karena definisi bukti ini yang dokumen ya, yang harus kita tahu bahwa wajib pajak memiliki kewajiban penyimpanan dokumen ya selama 10 tahun kalau di Undang-Undang KUP. Ya, hari ini seperti dengan daluarsa tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, tetapi pertanyaannya kan dokumen apa secara spesifik untuk menjelaskan sesuatu transaksi. Nah, dalam pemeriksaan pajak yang muara awal dari sengketa pajak, nah pihak pemeriksa tentu saja terkait dengan kecukupan buktinya ya. Jadi kalau di dalam pemeriksaan memang bukti yang terkait dan relevan ya, artinya sudah cukup. Jadi parameternya masih subjektif ya. Apakah cukup dengan invoice saja, ataukah dengan invoice dengan kontrak, ataukah invoice dengan kontrak dengan bukti transfer rekening, ya, ataukah ada konfirmasi lawan transaksi juga. Nah, sejauh mana itu dianggap cukup, ya, itu juga terkadang masih ada perbedaan multitafsir di dalam praktek, ya, terkait dengan kecukupan, ya, dari bukti suatu transaksi yang tentu saja ada implikasi perpajakannya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, seringkali memang adanya data pihak ketiga. Nah, cuma data pihak ketiga ini terkadang masih harus dikonfirmasi dengan wajib pajak yang bersangkutan. Ya, sebagai contoh, misalkan faktur pajak lawan transaksi. Ya, nah ternyata sudah ada transaksi ya dengan kita lawan transaksi. Ternyata kita beli dari vendor supplier nih ya. Nah, kita kan bayar PPN. Ya, kita bayarnya kan ke vendor. Ya, ada faktur pajak kita kreditkan. Nah, ternyata si vendornya ini nakal nih, waduh, dia tidak melaporkan faktur pajak dan menyetorkan PPN kas negara. Nah, kita kan nggak tahu. Ya, meskipun selama kita bisa membuktikan sudah dibayar, sebenarnya aman. Nah, tapi seringkali KPP, kalau ada faktur pajak, ternyata lawan transaksi tidak lapor, nah itu langsung dilakukan pemeriksaan, bahkan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan pidana. Nah, jadi itu juga terkadang data pihak ketiga ini seringkali ya menjadi muara dari dispute gitu ya. Nah, nah itu contohnya beberapa lah ya. Ya, tapi yang secara umum terjadi seperti itu. Menarik nih terkait dengan data pihak ketiga nih.
data dari pihak ketiga. Ya. Nah, kalau kita tahu kan sebenarnya dalam proses pemeriksaan ada beberapa pasal yang mengatur bahwa memang pada saat proses pemeriksaan itu semua data harus diberikan. Ya. Nah, let's say katakanlah tadi terkait dengan data pihak ketiga mengenai faktur pajak masukan. Oke, mengenai faktur pajak masukan. Oke, pada saat proses pemeriksaan dari si wajib pajak ini dia nggak bisa nih memberikan data-data tersebut. Otomatis pada saat pemeriksaan ditolak. Nah, pada saat keberatan, ternyata data tersebut baru diterima dari pihak ketiga karena ada perbedaan waktu dan lain sebagainya. Nah, dalam proses keberatan ini, berdasarkan pengalaman Pak Mulyono, kadang data tersebut tetap dapat diterima atau nanti kita bisa bawa sampai ke proses banding. Nah, ya, jadi ini kalau misalnya terkait dengan pembuktian atas transaksi, ya. Jadi, nah kita harus lihat dulu pertama data apa. Contohnya tadi adalah data dari faktur pajak lawan transaksi. Oke. Nah, dalam konteks misalnya terkait dengan faktur pajak yang belum dilaporkan dari lawan transaksi, ini adalah data dari pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertamanya adalah wajib pajak, pihak keduanya adalah si vendor, ya, atau suppliernya. Yeah. Nah, sehingga dalam konteks pemeriksaan, pemeriksa memang berwenang untuk meminta dokumen tersebut dari wajib pajak. Tapi tentu saja misalkan ya kita hanya dapat faktur pajak, kemudian bukti bayar yang kita punya, kemudian ada invoice, kontrak. Tapi kalau SPT lawan transaksi susah ya, gitu. Rekening koran lawan transaksi wah susah juga. Tapi kalau data seperti invoice, faktur pajaknya, kontraknya, bukti transfernya, ya, kemudian kalau ada misalkan terkait dengan pelaksanaan pengiriman barang atau pelaksanaan jasanya, nah itu wajib diberikan oleh wajib pajak pada saat pelaksanaan pemeriksaan pajak, gitu. Nah, ketika proses keberatan, ya, nah ada di Undang-Undang KUP diatur, ada memang pasal 26 ayat 4. Nah, jadi bahwa data-data yang tidak disampaikan pada saat proses pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam proses pengajuan keberatan, kecuali itu berasal dari data pihak ketiga. Nah, ya. Nah, data pihak ketiga ini memang kita tidak ada definisi lebih lanjut, ya. Data pihak ketiga itu siapa, ya. Tetapi dalam praktek yang seringkali interpretasi yang bisa diterima itu adalah selain dari lawan transaksi langsung. Artinya selain dari customer dan selain dari supplier misalkan. Ya, kan kita bertransaksi langsung, artinya kita punya dong datanya. Ya, tetapi contohnya ada data pihak ketiga yang lain. Nah, contohnya apa? Misalkan lawan transaksinya perlu mendapatkan, kalau wajib pajak luar negeri, Certificate of Residence yang diterbitkan oleh KPP di negara yang bersangkutan, di yurisdiksi negara yang bersangkutan. Nah, itu kan berarti pihak ketiga, bukan lawan transaksi kita di luar negeri, tetapi harus diterbitkan oleh otoritas perpajakan di negara yang bersangkutan. Nah, seringkali yang seperti itu, nah, bisa diterima di proses keberatan. Bahkan sudah ada surat edaran di Dijen Pajak. Contohnya kalau terkait dengan Certificate of Residence masih bisa diterima, kan gitu ya. Tapi tentu saja wajib pajak tetap harus lapor di SPT Masa, Bupot ya, PPh 26, DPP-nya 0 gitu ya. Nah, kalau tidak lapor bisa jadi masalah ini. Ya, contohnya kalau ketidakadaan ya SKD atau COR tersebut. Pada saat proses banding ya, sebenarnya kita ada Undang-Undang Pengadilan Pajak ya. Undang-Undang Pengadilan Pajak yang sebenarnya menganut prinsip kebenaran material. Ya, hal ini dianut di pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak ya, di mana sebenarnya wajib pajak bisa memberikan ya dokumen-dokumen menjelaskan ya seluruh sengketanya dari awal hingga akhir ya. Dan di mana hakim juga bersifat aktif pada pengadilan pajak ya. Jadi menentukan siapa yang harus membuktikan, apa yang harus dibuktikan, beban pembuktiannya. Ya, jadi itu di konteks banding di pengadilan pajak. Ya. Namun demikian, nah, di satu sisi harus hati-hati juga, ya, karena di akhir tahun 2024 ya, Mahkamah Agung ya menerbitkan surat edaran ya, surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2024 ya. Nah, yang pada intinya menyatakan bahwa bukti yang sudah berada di dalam penguasaan wajib pajak dan sudah diminta secara terperinci
dan maksimal dalam waktu yang layak oleh DJP, ya, namun tetap tidak diserahkan pada saat pemeriksaan dan atau keberatan. Nah, ada keberatan juga nih, Ada ya, keberatan. dan atau nih soalnya ya, tidak dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa di pengadilan pajak dan atau Mahkamah Agung. Iya, iya. Nah, jadi sekarang wajib pajak harus hati-hati sehingga pada saat proses pemeriksaan kalau bisa dimaksimalkan. Oke. Semua dokumen harus diberikan sehingga tidak menimbulkan nanti risiko ya. Dokumen atau bukti tersebut dianggap bukti baru yang ternyata belum disampaikan pada saat proses pemeriksaan keberatan. Nah, dan kantor pajak dapat berpotensi menggunakan SEMA nomor 2 tahun 2024 terkait dengan pemberian alat bukti tersebut ya, karena tidak disampaikan di proses pemeriksaan dan atau keberatan. Oke, baik Pak. Jadi berbicara sebelum ke banding Pak, Ya. saya agak sedikit tertarik dengan proses keberatan yang tadi Pak Mulyono singgung tentang pasal 26 ayat 4 kalau nggak salah terkait dengan bukti-bukti. Nah, pengalaman Pak Mulyono yang sudah berbelasan tahun di dunia konsultan pajak dan yang pasti sudah mengurus berbagai banyak sengketa-sengketa pajak mulai dari pemeriksaan, keberatan, sampai banding, sampai ke Mahkamah Agung. Nah, dalam proses keberatan itu sendiri, kira-kira sering nggak si penelaah-penelaah keberatan itu bertanya terkait dengan apakah data ini sudah diberikan di proses pemeriksaan? Atau ada juga penelaah yang udahlah, dia nggak nanya seputar terkait data-data tersebut, dia hanya melihat, oh ternyata dokumennya ada nih dari wajib pajak dan lain sebagainya. Jadi masih ada chance di proses keberatan untuk menang walaupun dokumennya atau data supporting dokumennya wajib pajak nggak berikan. Ya. Nah, jadi memang di sini kita kembali lagi ya ke penelaah, ya, penelaah keberatan. Memang seringkali pasti sudah menjadi bahkan jadi SOP lah ya, bahwa penelaah keberatan setelah bertanya apakah data ini sudah disampaikan ke dalam proses pemeriksaan dan sudah juga memang menjadi salah satu proses bahwa penelaah keberatan yang memproses keberatan itu juga mendengar dari pemeriksa ya ketika memproses keberatannya ya. Tapi kalau kita lihat juga di satu sisi ya, selama ya kita juga pernah handle membantu beberapa wajib pajak dalam proses keberatan ya, dan diterima gitu, dikabulkan ya, dikabulkan keberatannya ketika diproses di Kanwil dalam hal ini gitu. Kenapa? Ya karena memang mungkin pada saat pencapaian pemeriksaan, karena kebetulan kita tidak bantu pemeriksaan, wajib pajak belum menjelaskan secara lengkap ataupun menyusun dokumen-dokumennya dengan sistematis dan rapi ya, sehingga bisa dicek dan ditelusuri aliran transaksinya. Nah, ketika kami bantu di proses keberatan, ya jadi karena ya kita sudah tahu lah ya, kira-kira dari kantor pajak itu pengen menelusurinya seperti apa, arus uang, arus barang jasa, arus dokumennya. Nah, jadi kita dan buat penjelasannya secara terperinci untuk masing-masing transaksi. Nah, sehingga kita lebih mudah meyakinkan penelaah keberatannya. Ya. Ya meskipun namanya wajib pajak gitu ya, mungkin nggak 100% ya, mungkin namanya mungkin orangnya sudah ganti atau mungkin ada dokumen yang mungkin tercecer ya, tetapi sebagian besar ternyata masih bisa ditemukan. Nah, sehingga kita membantu wajib pajak untuk menyusun bukti-bukti secara sistematis dan memberikan penjelasan secara terperinci dari sudut pandang kantor pajak. Nah, ini yang kadang-kadang sering komunikasinya mismatch nih antara wajib pajak dengan kantor pajak. Nah, jadi biasanya kita menengahi. Yang biasanya dicari oleh kantor pajak itu dokumen yang seperti ini, alur penjelasan yang seperti ini, sehingga kita bisa meyakinkan penelaah keberatan. Nah, dalam beberapa kali proses keberatan yang kami bantu di wajib pajak wajib keberatan, sebagian besar yang dokumennya lengkap pun masih bisa diterima pada saat keberatan dan dikabulkan artinya. Gitu. Jadi seringkali kan kita keberatan selalu ditolak, enggak juga. Ya, buktinya kita sudah beberapa kali bahkan mungkin proses di dalam penjelasan keberatan kita dikabulkan sebagian khususnya ya, karena tadi sebenarnya ada sebagian ya miss gitu, tapi sebagian besar dikabulkan gitu. Jadi dikabulkan sebagian besar maksudnya ya, karena ada beberapa dokumen gitu ya, nggak perfect lah 100%. Nah, kita juga wajib pajak juga sudah sadar karena dokumennya tidak lengkap lah gitu. Ya, tetapi
pengalaman kita sudah beberapa kali dikabulkan. Oke. Ya, dikabulkan sebagian gitu ya, karena kita bisa menjelaskan dan melengkapi semua bukti-bukti pendukung secara sistematis dan penjelasan secara komprehensif juga dan diterima oleh pengalah keberatan. Oke, baik.